radhiyallahu anhu, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtasun bil insaniyati. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa ala ahadin, tidaklah diragukan lagi atas seseorang. Tidaklah diragukan lagi atas suatu pun. Id huwa mukhtasun bil insaniyati, karena ilmu itu mukhtasun bil insaniyati, khusus untuk manusia. Jadi manusia punya ilmu, maka ilmu itu kekhususan untuk manusia. Binatang ada. Ya, jadi ilmu itu luar biasa keunggulannya. Maka mau tidak mau kita mesti mencari ilmu, tuntut ilmu. Walau bisa sekalipun ke negeri Cina, cari ada apa di Cina. Ya, intinya cari ilmu, yang di mana aja, kemana aja, cari ilmu, belajar, terutama ilmu yang wajib, biar kita tahu akidah, kita biar ngerti ibadah, biar kita bisa berakhlak. Ya, jadi tauhid, tasawuf, dan juga fikih biar dipelajari. Jadi ilmu itu nggak diragukan lagi keunggulannya, kemuliaannya, karena itu khusus buat manusia. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi, karena sesungguhnya seluruh macam-macam yang lainnya, ya, siwal ilmi, selain daripada ilmu, yashtariku fihal insanu, itu terdapat di dalam manusia, wasairul hayawanat, dan juga terdapat di seluruh hewan-hewan. Selain daripada ilmu, ada di manusia, ada juga di binatang atau binatang buangan. Kasyaja'ah, seperti sifat berani, wal jur'ati, sama berani juga, sama-sama berani. Syaja'ah berani, jur'ah juga berani. Manusia punya sifat berani gak? Binatang, beranian mana kita mau macan? Ayo, pernah gak ketemu macan kita mau tampol? Gak bisa kita. Artinya dia punya berani, kita juga punya berani, tapi mungkin kalah beraninya kita. Kita malah banyakkan takutnya. Ya, jin ada, tapi kita nggak boleh yang ketakutan banget sampai kita lewat tempat seram ketakutan. Waduh, akhirnya jalan malam ketakutan. Ya boleh sih, namanya orang punya sifat takut, namanya manusia, ada rasa takut-takut, cuma jangan kebangetan takut sehingga lewat tempat sepi ngeri banget, main lari-larian aja. Dibaca ayat kursi, bukan setan kabur, dia kabur. Baca ayat kursi lari, Allahu la ilaha illallah, lari. Lain. Ya, sebenarnya nggak perlu iya kebangetan takut, apalagi ini dekat kuburan kita. Ya, nah emang kan orang udah pada mati, lu biarin aja. Lah emang apa? Gitu. Enggak, takutnya ntar nongol tangan dari kuburan. Lah tangan makin nongol dari kuburan. Nah itu gak usah dibacain ayat kursi kalau tangan nongol. Jape-japein aja udah. Nah kadang panjang yang panjang jaga. Ya artinya kita kebangetan takut ya jangan gitu. Cuma kebangetan belagu juga jangan gitu. Jadi tengah-tengah, yang sedang-sedang aja. Au kama qala vetivera. Jadi nggak tahu dia.
artis zaman Jepun itu. Kasajaa seperti sifat berani, wal bid'ah juga keberanian, wal quwwah kekuatan, wal jud dermawan. Dermawan ada juga di binatang. Ada di binatang yang baik, yang dermawan ada. Cuma bentuknya lain. Lihat burung ambil makan, ngasih ke anaknya, itu kan dermawan dia. Ini burung gak apa-apa disepet, gak apa-apa dikelepekin, ditaruh di kandang, timpanin jarang-jarang. Kadang dia mau kawin sama belantong tuh burung, dilepas di dilempar, diterbangin di mana tahu. Ya, kalau lagi jauh-jauh itu kok dicul ya. Main burung dara. Jadi biar ada dermawan itu ada ternyata di binatang. Lah King Kong juga ada. King Kong gak sama orang tuh yang di film tuh. Ya, King Kong. King Kong berarti raja nyengkong. Jadi ada kedermawanan juga. Wasyafaqah dan juga rasa kasih sayang ada di binatang. Biar kata macan galaknya kayak apa, bisa makan orang, tapi sama anaknya bagaimana? Sayang, kagak digagot anaknya. Itu ada kasih sayang berarti dalam diri binatang. Tapi ilmu enggak. Wa ghairiha siwal ilmi, dan lain sebagainya selain daripada ilmu. Ilmu cuma ada pada manusia. Kita makanya jadi mulia lantaran kita dikasih ilmu. Makanya bersyukur kita. Nah ilmu itu didapat bukan dengan berleha-leha, tapi dengan usaha. Baca, ya ngaji, sebelum ngaji baca dulu. Udah ngaji mutolaah lagi. Jadi mutolaah sebelum ngaji sama mutolaah setelah ngaji. Bukan jiwa habis ngaji ditaruh. Kapan dapatnya? Lagi ilmu-ilmu yang penting itu kayak kemarin sholat jamaah coba kita ulang, atau yang tentang wudhu itu didengerin, diperhatiin gitu. Ntar kalau keder, kalau bingung nanya gitu. Ini kadang ada rekamannya kan ya gitu. Jadi biar diingat-ingat lagi. Ntar kalau mau keder nanya gitu. Jadi biar rapi, karena kita butuh ilmu. Hidup itu butuh ilmu. Kalau kagak ada ilmu habis berantakan kita. Ini karena ada ilmu, ada HP nih. Iya, HP kita bisa. Nah sekarang karena udah ada ilmu, kecanggihan, belanjanya nggak punya belanja. Cuma selonjoran mencetak, udah begitu doang. Bayar kagak apa kagak, yang mencet bini, tak udah. Bayar kagak apa kagak, tentu dateng aja. Pas buat lakinya di rumah, ya, karena ketungguan. Ya kita pesan kagak apa kagak. Jadi ya itu ilmu, namanya itu ilmu. Ya selonjoran aja bisa belanja. Sambil rebah-rebah, tahu-tahu keranjangnya penuh. Masya Allah, udah 200 berarti penyimpanan itu. Ya Allah. Tapi itu ilmu namanya. Itu ilmu. Karena ada ilmu jadi begitu. Coba kalau kata ilmunya kan keder gitu. Lah acik, jangankan yang begitu, sayuran makin pakai aplikasi. Sayuran pakai aplikasi, Masya Allah. Kan banyak. Gimana caranya pesen bayam gitu. Kan banyak. Tapi luar biasa. Nanti mungkin teknologi tuh ya. Artinya keilmuan yang luar biasa, akhirnya ujung-ujungnya ya udah nggak pakai, kita nggak pakai gerak ke sono gerak kemari, udah ada aja tuh. Iya, main telunjuk doang udah gitu. Mungkin nanti lama-lama tangan kita ada chipnya. Nah iya, kita nggak tahu. Jadi tadinya masuk tol pakai kartu, tangan doang bisa masuk, bisa jadi gitu. Kita kagak tahu ya. Jadi walhasil itu dengan HP apa aja masuk. Makanya taruh yang manfaat-manfaat. Masukin aplikasi Quran. Kalau memang itu boleh masukin aplikasi kitab. Dan kita bisa baca-baca di mana tempat bisa baca. Gitu. Nah ini kalau umpamanya dibawa ke WC ini, kalau umpamanya Qurannya ditekap gitu artinya di dalam, dia mati nih, nggak apa-apa. Yang penting jangan pas lembaran dibuka.
gitu. Atau kayak ada foto guru gitu ya, kita aplikasi kita fotonya foto-foto guru kita, atau ini apa namanya, wallpaper ya, atau wallpapernya kalimat Allah. Nah, itu jangan dibawa ke WC. Kalau dalam keadaan mati begini nih, mati nih, ini nggak apa-apa. Tapi takutnya ada telepon, nyala. Gitu. Iya lah, kan repot tuh. Ya. Lagi ngapain sih WC bawa HP? Iya. Kalau mandi bawa HP, udah mah, lu mau ngapain? Mulus banget, tapi bawa HP nenteng-teng lagi. Obatnya 11. Ngapain? Kita nih ada tuh ya. Jadi kalau masuk kamar mandi, kita kaki kiri kan tuh. Masuk kaki kiri. Itu sebelumnya kita baca doa kan. Nah, masuk kaki kiri, kemudian begitu kaki kiri kita udah masuk dalam, apa yang pertama kita lakuin? Sebelum kita buka yang lain-lain, siapin dulu air. Itu di bidaya begitu, siapin dulu air. Nah, kalau sekarang kan mungkin karena WC-nya udah ada air ya, apa kolam apa keran, buka kerannya. Jangan kagak buka keran, tenang aja. Tuh nongkrong aja di WC, merokok lagi. Lama banget di dalam WC sambil merokok. Akhirnya begitu udah keluar semua selesai, dinyalain keran, mati airnya. Ya kan habis puyeng udah. Air, repot. Jadi teriaknya keluar di kamar mandi. Itu disuruhnya. Makanya disuruhnya nyalain dulu, cek dulu ada apa kagak begitu. Itu sunnah itu. Itu namanya sunnah. Jadi masuk kamar mandi itu cek dulu ada air apa kagak. Nyalain gitu. Itu bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Ya, jadi jangan main nongkrong aja. Udah gitu kalau lagi ada orang jangan main nongkrong aja. Ada orang di situ main buang air. Ayo, itu merusak itu merusak tatanan kehidupan. Iya, lagi keadaan orang buang air ditemenin. Astagfirullah, benar-benar dia tuh balik. Tanggung kita lagi ya. Wabihi adharallahu ta'ala, dan dengan ilmu itu adharallahu ta'ala, Allah menampakkan fadla Adam, keunggulan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati, di atas para malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Itu keunggulan Nabi Allah Adam. Jadi unjukin dengan adanya ilmu malaikat dah. Kata pertama, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala mau diciptakan manusia, kata malaikat, itu kan bakal pecah belah, itu bakal penyebab terjadi pertumpahan darah. Kenapa diciptakan? Sedangkan kami senantiasa bertasbih mensucikan. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu. Udah malaikatnya. Akhirnya diciptain Nabi Allah Adam. Kemudian ayo Nabi Adam diajarin ilmu. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Jadi begitu diciptakan Nabi Allah Adam dikasih ilmu. Tahu tuh nama-nama. Semuanya tahu nama-nama benda. Nabi Allah Adam tahu ini apa, pohon apa, khasiatnya apa. Oh, ini daun miana bakal bisul umpamanya. Oh, ini daun ini bakal ini. Ini buat ini, fungsinya ini. Kemudian diajarin bahasa-bahasa yang nanti bakal turunan
Nabi Allah Adam akan pelajari bahasa itu, akan bicara dengan bahasa itu. Itu Nabi Allah Adam tahu tentang itu. Begitu summa araduhum 'alal malaikah, istilahnya didemonstrasikan lah. Nih, lihat dong, lihat Adam. Tuh begini-begini. Bisa kan lu? Kalau bahasa kita kira-kira begitu. Bisa kan? Dan malaikat karena begini. Wah, agak paham dah urusan begini menyerah. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami nggak ada yang nggak tahu kecuali apa yang telah Kau ajarkan. Gitu. Itu saking hebatnya Nabi Allah Adam. Jadi keilmuannya akhirnya malaikat diperintahkan untuk sujud, tapi sujudnya penghormatan. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau sujud sama Nabi Allah Adam. Ya ini nggak mau menghormati Nabi Allah Adam. Sampai-sampai ada riwayat, ada dalam kitab Mukasyfatul Qulub, juga disebutkan dalam beberapa kitab lainnya, termasuk di dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami, ya, Mukasyfatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali, itu diceritakan bahwa setan pengen tobat setan. Ya Musa, saya pengen tobat, kira-kira bisa apa kagak? Akhirnya kata Nabi Musa, bentar deh ya, saya tanya dulu sama Allah, bisa apa kagak? Akhirnya dikasih jawaban, ya Musa bisa, tapi syaratnya dia datang ke kuburan Nabi Adam, kemudian dia sujud di situ, menghormati Nabi Adam. Akhirnya kata Nabi Musa, ya iblis bisa ente diampuni. Syaratnya satu, ente datang ke kuburan Nabi Adam, kemudian ente sujud di situ, menghormati Nabi Adam. Jadi sujud itu bukan sujud begini, nunduk begitu, menghormati. Apa kata iblis? Saya hidupnya aja gua oblak lagi matinya. Tuh, iblis lagunya begitu. Sombongnya iblis menyebabkan dia keluar dari surganya Allah. Padahal dia dulunya taat kepada Allah. Maka ketaatan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dia jauh dari Allah, maka sesungguhnya itu bukan ketaatan. Tapi kemaksiatan yang justru mengantarkan dia untuk dekat kepada Allah, itu bukanlah hakikat kemaksiatan. Nabi Adam, iblis buat ketaatan luar biasa. 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptain beribadah. Namanya Izazil iblis. Akhirnya karena ibadahnya yang kuat, tapi justru menjauhkan dia dari rahmat Allah. Itu hakikatnya bukan ketaatan. Dia justru mereka sombong dia. Ya disombong, akhirnya diusir dari surganya Allah. Lah ini belum masuk surga aja udah sombong, bagaimana mau masuk surga? Ya, kita berarti kan tidak pantas-pantasnya buat sombong. Nah Nabi Allah Adam yang buat kesalahan, buat maksiat, tetapi justru semakin dekat kepada Allah. Nabi Adam buat maksiat tapi menjadi dekat kepada Allah. Ya diangkat tetap dalam kenabiannya. Jadi walhasil Nabi Adam, maksiat yang dilakukan Nabi Adam hakikatnya adalah bukan maksiat. Ya, makanya nggak boleh disebut itu melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menghinakan pelakunya, bukan. Itu namanya hasanatul amrar min babi hasanatul amrar sayyiatul muqarrabin. Jadi itu termasuk daripada bab hasanatul amrar sayyiatul muqarrabin. Jadi itu kebaikan orang-orang yang baik buat orang yang dekat sama Allah, itu kejelekan. Bahkan dulu tatkala Nabi Musa ketemu sama Nabi Adam, kata Nabi Musa, anta Adam alladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Ente Adam nih, ente nih yang buat dosa, gua jadi keluar dari surga. Gara-gara ente nih, ente pindah dari surga. Ya karena ente maksiat, ente dipindahin ke dunia. Akhirnya beranak pinak dah. Kita jadi kagak surga. Itu bahasa kita kira-kira. Itu Nabi Musa kedumel sama Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Anta Musa alladzi istafaqallahu bi risalati. Itu Musa yang udah Allah pilih untuk mendapatkan risalah darinya. Summa talumuni ala amrin qaddira alayya qabla an ukhlaqa.
ente Musa, ente udah jadi orang pilihan Allah. Ngapa sekarang nyalain saya? Karena sesuatu yang udah Allah tetapkan sebelum saya diciptain. Kan itu ketetapan Allah, iya kan? Maka kata Nabi SAW, "Fahadja Adam Musa." Maka menanglah debatnya antara Nabi Allah Adam dan Musa, dimenangkan oleh Nabi Allah Adam. Nabi Musa juga benar juga ya, memang takdir Allah ya, iya gitu. Jadi nggak bisa nyalain Nabi Allah Adam. Itu Nabi Allah Adam justru diberikan keunggulan dengan ilmu sehingga kita ada ilmu dan menyebabkan kita lebih mulia dibanding yang lainnya. Wassallallahu a'lam bishawab.